Kritiknya panjang. Ya, itu entah kritik, bukan kritik sebenarnya, itu dia meng-capture, benar nggak? Ya, betul. Capture kondisi, benar nggak? Nah, kalau di Golkar sendiri, di posisi saat ini? Enggak, saya kemarin di kepengurusan, tapi musda kemarin ini saya nggak masuk lagi. Oh, nggak masuk lagi ya? Oke. Berarti saat ini, saya gini, Bang Miswar, begitu nama Bang Miswar muncul di meja saya untuk diajak podcast. Afan aja bang. Apa? Afan panggilnya Afan. Oke, Bang Afan ini saya cari, oh ternyata banyak nulis beliau. Iya. Salah satu media online ya. Iya, banyak di media. Keluar terus dia. Tapi nggak melulu Ermo nggak ya. Nggak banyak yang ada di beberapa ya. Kayaknya kita coba kulitin di situ buah pikirannya, ya. Sorotan-sorotannya, tapi tajam juga loh. Ya, Kritiknya panjang. ya itu entah kritik, bukan kritik sebenarnya, itu dia meng-capture, benar nggak? Ya, betul. Capture kondisi, benar nggak? Kondisi di lapangan kayak begini, wah, kan begitu beliau saat ini. Oke bang, di tahun ini kita sudah memiliki gubernur baru, gubernur ke-10 ya. Betul ya. Oke, bagaimana beliau kabarnya sekarang? Ya, yang paling tahu kabarnya itu protokol Pemda. Oh, Sama keluarganya. ya berarti Bang Kalau Afan saya sama Mas Pur, kita tahu baca kabarnya hanya dari media aja. Mas Pur aja nggak pakai R ya. Mas tuh. Aja. Oh, Mas Pur ya. Oh gitu, berarti posisi kita sama ya? Posisi kita sama. Kita hanya melihat sebagai posisi Masyarakat. Saya masyarakat. Masyarakat, betul. Oke. Tapi beliau adalah pengamat. Posisionernya. Nah, saya memperoleh beberapa poin soal tulisan abang ini, Bang Afan ini, soal COVID nih. Ternyata concernnya di COVID luar biasa. Jadi sempat ditulis namanya itu Lampung Autopilot. Ya. Masuk apa itu maksudnya? Nah, Saya sih memahami, tetapi itu sebenarnya agak ngeri juga. Autopilot itu namanya jalan sendiri, otomatis, nggak ada pilot. di remote lagi langsung aja jalan. Sampai Ya, jadi kan gini, pemimpin politik itu kan punya political power, pasti ya. untuk menentukan kebijakan. Hari ini political power itu nggak bisa jalan sendiri. Oke. Masyarakat punya social power, kampus punya knowledge power, Media. kemudian media nih punya kekuatan informasi ya, information power, kemudian teman-teman dunia usaha juga, Betul. ya, financial power ada di situ. Nah, 5 unsur ini kan mestinya dijalin, kemudian diarahkan, digerakkan oleh political power. Betul. Ya. Jadi berlima ini, kalau orang bilang istilah kerennya itu pentahelik. Oke. Ya, pentahelik ini bekerja bersama-sama Mewujudkan dengan powernya masing-masing, Powernya ya, masing-masing. dijalin oleh political power. Yang saya lihat sampai 6 bulan pandemi ini di Lampung, jalinan itu jalan sendiri. Nggak ada leadership yang kuat, ya, yang mengarahkan semua itu nggak ada. Jadi saat ini jalan organik saja, alami saja atau gimana? Alami saja. Nah, itu Nggak ada istilah saya bilang autopilot. Itu yang kita bilang autopilot karena yang dalam bentuk sebuah kebijakan itu nggak tampak. Iya, tidak kelihatan. Itu masalahnya. Oke. Saya juga menyoroti posisi bansos. Nah, lo bansos itu udah Mas Pur. Bansos Nggak sesuai sama ini Mas Pur. Bukan. kalau
kalau saya kan masyarakat biasa, nggak tahu sebenarnya di grassroots. Saya selaku grassroots, selaku masyarakat itu nggak tahu. Saya nggak Tetapi tahu. saya disadarkan oleh tulisan Wah. Bang Apan Ya. bahwa bansos COVID ini dijadikan alat elektoral, Ya. elektoral ya. Ya. Betul. Betul. Nah, Banyak teman-teman yang menghadapi pilkada kemudian menggunakan Dana bantuan-bantuan itu untuk mendapatkan keuntungan elektoral. pencitraan Ya. pencitraan. itu. Ya. Jadi kan sebetulnya bicara soal COVID itu kan sebetulnya kita semua udah tahu lah. Apalagi banyak pejabat-pejabat baik pemerintah pusat maupun ini udah berulang-ulang kali bicara kan. Iya. Yang pertama soal pencegahan penyebaran. Pencegahan. Betul, penanggulangan itu ya. Pencegahan penyebaran ini kan intinya cuma dua, pelacakan agresif, Betul. ya, kemudian pengujian masif. Betul. Nah, kemudian baru bicara pengobatan. Ya, Hmm. tidak Tidak apa. Kenapa ya? Berarti kan dibutuhkan informasi, datanya. Ayo, Saat ini data nggak ada, nggak cukup. Sampai hari ini kita nggak pernah mengetahui berapa sih yang sudah pernah dilakukan PCR test untuk di Lampung ini. Di Lampung ya. Kan kita nggak pernah dengar Memang. berapa banyak, sudah berapa persen dari populasi ini sudah dites. Betul. Nggak pernah tahu kita. Kemudian informasi terkait perawatan misalnya, kita juga nggak pernah tahu. Sebetulnya faktanya di Lampung ini berapa sih ketersediaan fasilitas kesehatan yang Nah, bisa Diakses. diakses oleh masyarakat, bisa menampung bisa menampung, ya. penderita COVID itu sendiri. Ya. Di kabupaten-kabupaten lebih nggak tahu lagi kita. Di Bandar Lampung sendiri aja masih. Iya, kita nggak tahu. Jadi inti pada ini. Berapa sih ventilator yang ada di Lampung ini kita nggak tahu. Nah, ventilator ya. Oke. Ya. Bang Apan sudah menyoroti juga bahwa ada bantuan dari pusat. Banyak. Makanya alat-alat untuk kebutuhan COVID, entah itu APD, entah itu ventilator, apa segala macam. Tetapi ironisnya kesiapan kesiapan teknisnya nggak ada di sini. Iya. Sehingga abang bilang mundur. Mestinya tanggal sekian udah sampai, ternyata kita sendiri yang belum Ya. siap. Hasil tes itu dibawa kemana sih biasanya? Nah itu Itu lama banget. kalau ya. ini Ya kelihatannya masih tetap ke Palembang, Jakarta, kan? Jakarta. loh, jadi PCR yang kemarin itu dari bulan April yang rencana itu datang sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu yang kita tanya kan, Yo. kita minta penjelasannya. Jadi itu kemarin sudah digunakan belum? Iya. Kalau digunakan berapa banyak sekarang ini yang dites, yang diuji? Betul. Nah itu kan semua informasi itu kita gelap, kita nggak tahu. Apa itu namanya tes masif itu kan nggak ada berarti ya. Seperti di wilayah-wilayah lain kan mereka agresif untuk melakukan tes, entah itu Tapi secara tes yang Iya. ya. Iya, apa swab tes atau ya makanya kan gini. Ah, Terakhir beberapa hari lalu saya mengirim surat terbuka kepada gubernur siapa nih? saya. Oke. Di media sosial ada pertanyaan saya yang saya mohon kepada beliau untuk berkenan menjelaskan. Saya minta by himself, dia yang jelasin dong kepada publik. Bukan tim-timnya gitu Ya, ya. karena dulu yang dipilih Oleh rakyat Lampung. oleh rakyat Lampung kan beliau sama Ibu Nuni, Iya. bukan Bu Rehana sama Pak Krisna kan. Sekali ya. Ya. Jadi boleh dong kalau publik ini minta pemimpin yang ia pilih, itu yang dijelaskan. Tampil di depan publik untuk menjelaskan secara langsung Menjelaskan dong. melalui corong media. Sikapnya, ya. Betul. Tadi juga Kenapa Kang Emil bisa
Ganjar, Mas Ganjar bisa, Anies, Anies, malah Herman Deru bisa. Kenapa gubernur-gubernur yang lain mau melakukan itu? Gubernur Lampung sendiri. Kok gubernur Lampung kayak enggak gitu loh. ada respon kan dari beliau Pak? Ya responnya kemudian sehari setelah itu dalam acara dengan Pangdam, saya dapat videonya juga. Saya nggak kegeeran bahwa beliau Respon. menjawab pertanyaan saya, Oke. tetapi mendengar dan melihat video itu, saya makin pesimis. Iya, iya. Karena dalam video itu Hmm. beliau malah cenderung mengatakan anggap aja tidak ada COVID. Nah, kok bisa gitu? Iya kan? Sorry, blunder Pak itu Pak. Iya. Blunder Pak. Himbauan ke masyarakat saja. Iya, Ke masyarakat betul. 6 bulan semenjak pandemi ini, saya kira ini pernyataan paling kontroversial yang pernah dibuat oleh pejabat Wow. di Republik ini. Anggap nggak ada. Ya nggak ada COVID. Jadi ini beliau bilang COVID itu anggap aja nggak ada. Wow. Kalau ada ije-ije aja. Nah lo, emang mobil itu mas lo? Hah? Nah itu menjadi tambah pesimis. Iya iya. Sorry sebentar. Kalau gerah apa-apa aja. Toh ya pakai dulu. Mas lo, Oke, masuk aja. Nah, mati. Nah, itu. Tetapi itu tidak muncul malahan Menyepelekan. menyepelekan. Kemudian gini, beliau masih sering berulang-ulang mengklaim bahwa Lampung itu yang menjadi yang terbaik dalam tata kelola pandemi ini, penanganan pandemi ini. ya Sering dia bilang terbaik, yang terbaik. Tapi sekarang sih Padahal sebetulnya banyak deh. dia ngomong terbaik. Apakah memang ada pengakuan dari pusat begitu? Apakah Iya, salah dia karena- kontes video itu? dulu akhir Juni Nah, kan Mendagri itu buat lomba tatanan new normal. Oke. Iya betul. Lombanya cuma lomba buat video Hmm. dan Lampung memang menang. mungkin dari segi mekanisme penanganan di pola new normal mungkin dapat poin bagus mungkin ya. Iya. Secara videografi atau penilaiannya kan? Oh begitu. Iya. Menang kita. Bagi saya itu cuma lomba buat video. Hasilnya belum tentu. Ya, Masalah. karena gini, data-data yang sekarang itu kan menunjukkan mementahkan klaim itu. Saya udah buat tulisan baru hari ini, Nah, Ya. tapi mungkin belum di ya, upload lah di tayang share oleh ya, beberapa ya. media. Ya. Sedikit lah sedikit ya. Siapa Pak? Ada 5 ya yang saya lihat sebagai indikator. Oke lah, hari ini kita terima logika dan klaimnya gubernur. Ya. Walaupun kita tahu itu lomba buat video, Oke. oke kita anggap aja oke deh. Oke. Lampung pernah dianggap terbaik Terbaik. Ya. di akhir bulan Juni. Ya. Nah, artinya itu 3 bulan sejak Maret kan. Hmm. Kita kan pertama kali diumumkan tuh 18 Maret, 18 Maret itu. Baik. Ya. bertepatan dengan ulang tahun Lampung. Hmm. Pertama pasien COVID pertama di Lampung. Tetangga saya tuh Ya, 01. setelah 3 bulan di Juni, angka-angkanya itu dulu 30 Juni ya. Saya mulai dari ini dulu, dari apa? Jumlah korban atau jumlah pengidap positif. Oke. Dulu akhir 30 Juni Suspek ya. itu baru 190. Ya. Oke. Ya kan? Ya ya. Per kemarin itu dijadi 715. Ya. Ada lompatan sebesar 276%. Iya. Iya. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang disebut dengan, saya sambil lihat catatan saya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua itu terkait yang meninggal.
30 Juni waktu Gubernur Arinal baru dapat penghargaan menang lomba buat video itu, yang wafat baru 14. Iya. Oke. Ini hari Per kemarin 28. Naik 2 kali lipat dalam 3 bulan. 180. 100%. Iya kan? Iya. Kemudian kalau diukur lagi ada namanya attack rate, tingkat serangan. Tingkat serangan, tingkat angka kesakitan lah. Dulu itu hanya 2,33. Jadi dari 100.000 penduduk ada sekitar 2 orang yang mengidap COVID. Ya. Hari ini itu sudah jadi 8,06 dalam 3 bulan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga angka reproduksi efektif. Jadi reproduksi efektif itu patokannya gini, Mas Bung. Kalau nilainya lebih dari 1, Oke. itu berarti penyebaran masih berjalan. Kalau kurang dari 1, 0, berapa misalnya itu berarti sudah menurun, melambat. Nah, hari ini langsung 2,33. Naik Mas Bung. Jadi setiap penderita Iya. bisa menularkan lebih dari 2 orang. Itu tingkat Lampung hari ini. Benar. Kemudian ada lagi namanya positivity rate. Positivity rate. Ya. Oke. Positivity rate basisnya adalah PCR test. Hari ini Lampung tuh 14, sekian. Artinya dari setiap 100 orang yang dites, 14 orang positif. Nah, dan itu kalau saya cek datanya, itu baru dari populasi tes di bawah 5% dari standar yang dibikin Ya. WHO dan WHO. Itu yang dicek di dinas Berapa persen? kesehatan Bugis ya? Itu Enggak, sebenarnya artinya gini, di bawah 5% yang otomatis. iya, jadi sekarang ini yang dilakukan di Lampung itu hanya pelacakan. Pelacakan. Misalnya begitu Yudi udah kena, baru kemudian siapa-siapa yang pernah ketemu Yudi Ya, dites. itu namanya apa ya tuh? Yang mencari suspek. Tracking. Tracking. Iya. Tracking, betul. Pengembangan. Iya dong. Kalau udah begini kamu udah ketemu siapa aja. Iya. Kan begitu. Iya. Ngobrol sama siapa? Baru itu yang dilakukan. Belum ini melakukan tes yang masif itu Belum ada. Belum ada Saya karantina pikir tadi ya. angka itu melonjak tinggi kalau memang dibarengin oleh tes PCR yang tinggi, itu berarti kan akurasinya meningkat, bukan bagus ya, masih meningkat. Iya. Iya. Karena PCR tes masif apa segala macam itu belum menunjukkan akurasi yang sebenarnya. Iya. Tapi minimal kita lebih agresif kan begitu. Iya, betul. Daripada kita nunggu orang sakit. Kan saat ini sepertinya begitu. Orang itu sakit kayaknya indikasinya itu deh. Iya. Masih begitu kan. Ya pantasannya kita lihat Lampung adalah kecil. Padahal posisi kita dengan DKI, mohon maaf, dekat sekali. Oh iya. Jadi beberapa bulan yang lalu Gubernur DKI dan Gubernur Sumsel, Ya, saya baca pernah membuat pernyataan di media betul. yang itu sebetulnya sangat relevan untuk Lampung. Jadi Herman Deru pernah bilang bahwa per hari di Palembang Betul. dilakukan pengujian sampel itu rata-rata 11.000. Dari 11.000 itu yang penduduk Sumsel dari tempat dia sendiri itu 8.000-an. Sementara 3.000-nya itu bagi-bagi, ada dari Lampung, Betul. ada dari Bengkulu, ada dari Bangka Belitung, Oke. ada dari Jambi. Tapi itu semua Sumatera. Iya. Ada yang Ya, kemudian Herman Deru buat pernyataan, oke. saya kalau mau ngibur-ngibur diri sendiri, cari-cari aman sendiri,
Gampang kata dia. Saya bilang aja semua bupati sama wali kota di Sumsel, mulai besok nggak usah kirim spesimen tes lagi. Pasti lusa angkanya turun kata dia. Tapi kan itu membuat strategi penanganan itu menjadi gak jelas. Tapi Gubernur Jakarta juga pernah bilang kayak gitu. Mungkin Mas Kum pernah baca juga. Anies juga bilang gitu. Kalau cuma mau pengen tahu Jakarta di atas kertas, di atas kertas. kalau cuma mau di atas kertas grafiknya turun, ya tes kurangin aja kata dia. Itu benar. Itu kan sebetulnya nggak usah dikasih lagi. itu sebenarnya tamparan keras untuk Lampung. Iya, untuk daerah sekitarnya sebenarnya. Karena mereka kan masih menginduk sifatnya, nitip kan. Iya. Nitip untuk uji itunya, hasilnya. Berarti saat ini kita masih memprihatinkan situasinya. Nah, oke, berarti situasi seperti itu. Kemarin juga dari kondisi pandemi ini, kita ini sudah nggak bisa normal lagi berkehidupan sehari-hari. Cara berpikir pun mesti berbeda juga. Iya kan? Nah, pada kondisi sekarang ini, Tapi tetap harus waras. nah, otomatis nih kita berbicara soal Pemprov nih. Ya. Mereka kan punya APBD itu. Nah, APBD yang pada kondisi normal tentunya alokasinya bla 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 sudah dipersiapkan tahun lalu. Nah, pada saat kondisi pandemi ini otomatis semuanya refokus. Betul nggak? Betul. Nah, Anda juga menyoroti postur realokasi APBD saat ini seperti apa, Pak? Itu yang berkali-kali saya tanyakan. Iya. Jadi gini ya, refocusing dan realokasi itu, Iya, itu kan mengorbankan kepentingan publik. pasti yang direncanakan Perbaikan jalan ditunda, Betul. perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, semua ditunda. Betul. Kayak Karena Dialihkan. untuk penanganan dan penanggulangan dampak COVID. tidak fokus. Artinya apa? Ini publik udah berkorban, Iya. Iya, Betul. iya. ya kan? Iya. Kepentingannya ditunda karena untuk penanganan pandemi. Betul. Jadi mestinya kan, kalau masih waras, dana yang sudah hasil realokasi ini benar-benar harus dipastikan efektif untuk menangani pandemi. Tepat sasaran. Ya paling nggak itu ada update reportnya. Iya. Sederhana sebenarnya Mas. Jokowi kan sudah berkali-kali bilang pelacakan agresif, pengujian masif. Itu harus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi Lampung harus segera mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan apa? Ketertinggalan rasio minimal sesuai standar WHO. Ya. Iya sudah di PCR test. Betul. Kan gitu. Toh mereka sudah dapat bantuan Iya. alat tesnya. Betul. Wah, masuk bantuan itu. Apalagi Itu tadi katanya saya akhirnya kan kita menjadi agak susun nih. Apakah pemerintah provinsi ini takut kalau misalnya nanti tes diperbanyak kemudian angkanya jadi makin banyak? itu yang saya duga sebenarnya. Nanti Nanti itu masuk ya salah satu partai ya. Nyumbang juga kayaknya. bukan yang saya masalahin itu kalau memang tes masif dilakukan, trust turun, kepercayaan investor tentunya itu akan turun, gitu dan turun. Ekonomi memangnya kehambat, yang kehantam di situ. Tetapi itu kan cepat ngobatin, kita tahu dengan kalau akurat. Ya, pertanyaannya bisa dibalik. Nah, oke. Selama 6 bulan tidak melakukan tes masif ini, emang udah berapa investor masuk? Nah, Tetap aja. Iya kan? Bisa dibalik kan pertanyaannya. Tapi kalau pikiran itu bisa diterima sebenarnya. Tetapi kita balik lagi tadi ya. Oh, iya. Oke. Nah, kondisi seperti ini
menurut pengapan ini saat ini adalah kondisi leadership crisis atau leadership challenge? Ya kalau ini sekarang udah jelas. Sebenarnya Mas Pung udah tahu jawabannya itu. Tapi ingin tahu. Nggak tahu. Iya, mau apa nih? Ini autopilot. Autopilot. So, Leadershipnya nggak ada. berarti leadership crisis ini sudah. Leadershipnya nggak ada. Tapi masih baru loh Pak. Masih baru loh. Oh, iya. Masih terhitung belum setahun ya. Setahun. Jadi kalau mau saya pernah baca tapi lupa dari siapa. Kalau kita mau menguji kapasitas kepemimpinan orang, nah, suruh dia melewati hal-hal situasi-situasi krisis. Sanggup nggak? Iya, ini teruji tidak. Oke, mudah-mudahan beliau masih di posisi leadership challenge karena masih banyak waktu. Tentunya dengan adanya masukan. Ini masukan tuh. Kita perolehnya adalah untuk masukan. Karena ini kan berkaitan erat sekali Betul. juga dengan performa ekonomi. Iya pasti. Saya pernah menulis beberapa bulan yang lalu bahwa ada anomali yang terjadi. Dulu selama 10 tahun lebih di pertumbuhan ekonomi Lampung itu sudah paling sial, nomor 3 di Sumatera selama bertahun-tahun. Kadang-kadang malah bisa nomor 2. Tetapi selama 2 kali triwulan ini posisi kita hampir buncit terus Di paling akhir. di Sumatera. Nomor 7 kalau nggak salah terakhir. Pernah nomor 8, naik sedikit nomor 7. Iya. Sekarang kalau kita mau bilang, ya ini kan karena COVID. Tapi semuanya kenapa? Tapi semua kena loh, bukan Lampung. Kenapa yang lain ini turunnya sedikit, kita turunnya banyak? Oke, saat ini memang taruhlah beberapa poin tadi yang kita sampaikan, tentunya adalah catatan-catatan penting. Mungkin ini bisa menjadi masukan oleh pihak-pihak terkait. Kita nggak perlu panjang memang podcast ini. Terakhir saya mau nanya mengenai rencana penerbitan kartu tani berjaya sama nelayan berjaya. Nah, iya. Sudah rilis kan? Kayaknya sih belum. Ya itu, kita sih belum dengar juga. Jadi gini ya. Karena itu kan katanya masuk di dalam program kampanye waktu itu kan. Oh iya. Katanya keren banget. Iya. Dulu 2000 apa itu ya? 18 atau 19, sebelum 18 akhir kita membentuk namanya Forum Petani Berjaya. Ya. Forum Komunikasi Petani Berjaya. Petani Lampung Berjaya, FKPLB. FKPLB. Nah, itulah yang dulu menjadi tuan rumah ketika Pak Jokowi datang bertemu petani di Pringsewu. Oke. Apa respon beliau? Nah, FKPLB itu dulu saya menjadi bagian di dalamnya. Bahkan sampai hari ini kalau dicek di akta notaris ya, Masih ada. saya menjadi salah satu pendiri bersama-sama Pak Arinal. Oke. Terus ada Pak Hanan, anggota DPR RI sekarang. Terus ada beberapa teman yang lain. Tetapi kemudian program itu kan diambil alih dan digerakkan oleh pemerintah provinsi. Nggak ada yang salah sih dengan itu. Tetapi kemudian kita melihatnya kok nggak ada progresnya. Diambil alih. Atau kalau nggak dibilang nggak ada, nggak bagus juga. Tapi progresnya kok kayak terlalu lambat ya. Karena gini loh, kita ini Pak Arinal dan Pak Nuni ini sudah Juli, Agustus, September, sudah 15 bulan Saat ini. ya. Masih ada 45 bulan. Ini udah jalan seperempat Ya. dari etapa. Dari Ya kan?
mestinya sudah ada yang kelihatan dong. Iya dong. Iya. Sampai Kalau misalnya dibilang yang pertama apa? perlu waktu adaptasi, perlu ini Transisi. ya 6 bulan udah cukup. Kalau 15 bulan udah kelamaan. Nah ini yang saya kira mesti ada kita yang terus mengingatkan. Jadi sekali lagi Mas Bung, kita ini nggak boleh capek. Ya. Bahwa misalnya kita merasa kritik kita, Betul. kemudian catatan kita belum didengarkan, atau mungkin malah tidak didengarkan. Emang gue pikirin nggak penting. Yang penting kita terus berusaha Speak up. mengingatkan. Oke. Ya, kita terus berusaha menjaganya sama-sama. Persoalan kemudian kapan kritik dan catatan kita itu didengarkan, Didengarkan Ya. terus, apalagi direspon kan? ya itu tergantung amal perbuatan. Kapan beliau itu dapat hidayah kan? Nggak bisa kita paksakan. Saya ternyata masih ada. Oke, ngomong kartu petani segala macam, tentunya kita mengcompare dengan kartu prakerja. Kartu prakerja saat ini sudah dirilis, bahkan sudah memasuki gelombang ke-9. Memang di sini masih ada masalah di sosialisasi yang saya lihat kartu prakerja yang dari presiden, betul nggak? Ya. Itu masih ada masalah di sosialisasi. Saya temukan beberapa kali orang-orang yang membutuhkan kartu itu ternyata submitnya sulit, tidak mudah submit. Dibilang di email udah diregistrasi, dibilang oh email ini sudah terdaftar, tunggu konfirmasi, tunggu verifikasi email Anda, bla bla bla. Selalu itu masalahnya. Oke, saya tidak mengarah ke sana, tetapi ada beberapa kartu yang sifatnya itu masih ada beberapa catatan tentunya. Jadi gini Mas Bong, saya mau sekalian menginformasikan. Oke, Menurut saya problemnya di kartu petani berjaya itu mendasar. Oke. Dalam diskusi awal kita dulu, program kartu petani berjaya ini membangun platform Digital. keren. Harusnya seperti itu. Keren itu Pak. Jadi dia bukan program yang mengandalkan APBD atau atau kebijakan pemerintah yang sifatnya itu Iya. bentuk bantuan. Selalu itu. Jadi ini ukurannya. platform digital. Bagus kalau udah Di platform. platform digital ini petani nelayan yang menggunakan dan menjadi User. user Platform itu. Ya. Oke. Di situ juga nanti misalnya teman-teman supplier pupuk, produsen alat pertanian, Jadi pasar juga nih. Jadi pasar juga di situ kan. Jadi pasar juga di sini. Iya. Teman-teman perbankan di sini. Betul. Jadi ini platform. Itu namanya. Ya. Jadi sebetulnya kalau masih konsisten dengan itu, mau pandemi mau apa, tetap berjalan. Nggak masalah. karena kita berjalan di platform digital. Betul. Aku rasa concernnya ini kayaknya salah concern atau bagaimana? Salah suap. Tapi aku rasa ngerti lah beliau. Salah siapa ya? Ngerti lah beliau ya. Wah. Ya, kita nggak ngerti kok berubahnya jadi Memang ya. Gitu. Saya kalau untuk hanya berupa kartu itu kayaknya sih ya selalu bentuknya bantuan. Itu sebenarnya itu alat pengaman kartu itu daripada itu bakalan diambil dipungut oleh beberapa oknum. Kartu itu buat safe sebenarnya. Tapi masih ada. Jadi intinya kan gini sebetulnya di dalam kalau platform digital itu jalan, ini petani dia mau mulai nanam apa misalnya, Ya, itu
dia login bisa kan? Login. Login. Itu dia sudah login. Kemudian dia, tanah saya lagi. oh saya butuh bibit ini. Ini ya. Disitulah dia ketemu sama penyedia. Mitra-mitranya. Semuanya ketemu. Itu. Saya kurang modal ini, perbankannya ada. Ya, contoh platform kan banyak di situ seperti OLX deh. Kita masuk di situ mau nyari apa? Apa Oh, mau jual jaminannya? apa? Apa jaminannya? Ini sebetulnya kalau di drive yang benar, dia bisa lebih besar dari Tokopedia nih. Nah, ya yang sebenarnya salah satunya saya ini concern di cyber culture juga, Pak. Sebenarnya kami ada beberapa teman-teman juga, saya membuat beberapa aplikasi sebenarnya. Cuman memang karena kita sendiri hanya bisanya itu membuat flowchart, terus kemudian membuat ini aja, tapi belum sampai dipasarkan, masih belum dikenalin sama investor. Saya kan lagi membuat ini kapan itu, contohnya tukang, Pak. Platform tukang. Jadi tukang itu kita kumpulin di dalam satu aplikasi. Umpama ada user saya mau betulin atap, udah di mana lokasinya, tukang yang ada di sana yang ngerespon. Ya, nah itu kan bentuk concern cyber culture, digitalisasi. Mau mempermudah. Ada pandemi nggak ada pandemi, Itu running. sudah jelas arah kita ini, ekonomi kita ini ekonomi digital. Betul. Jadi sebetulnya itu keniscayaan kan. Ya, pasti bisa berjalan. Jadi harus pemerintah provinsi mestinya, pemerintah daerah mestinya jangan terlalu Business as usual. nggak bisa. Ya, bisa. gitu ya. Dia harus cari Terus. teman-teman yang memang sudah biasa buat ini, Iya. buat platform seperti ini. Mas Yang Pur siap. mengerti, Mas. Mas Pur siap. Terakhir Pak, soal pandemi ini adalah dijadikan sebuah momentum Saved by the Bell. Ya.